Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa PMMI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah atas izin dan ridhonya kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melakukan perbuatan yang baik. Salawat beserta salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi tentang santri, pejuang dan pewaris negeri. Hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang santri tentu kita harus bangga, karena santri adalah salah satu pelopor kemerdekaan Republik Indonesia. Para kiai kita, para guru kita selalu mengajarkan bahwa santri itu ada akronimnya. Yang pertama adalah huruf sin, yang kedua huruf nun, yang ketiga huruf ta, yang ketiga huruf ro, yang keempat huruf ro, dan yang kelima huruf ya. Sin maknanya adalah safikul khair, bahwa seorang santri adalah pelopor kebaikan. Karena kebaikan inilah kita sebagai seorang manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Maka menjadi seorang santri kita harus mampu menjadi pelopor kebaikan, apalagi di zaman sekarang di mana krisis multidimensi, termasuk krisis moral, krisis akhlak. Maka santri harus mampu menjadi pelopor kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua adalah huruf nun. Nun maknanya adalah nasibul ulama, bahwa santri itu adalah penerus perjuangan para ulama. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan santri adalah penerus perjuangan para ulama. Dimanapun tempat kita berada, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa yang namanya mencari ilmu adalah sepanjang hayat. Utlubul ilma walau bisin, dimanapun kita berada kita harus mau belajar. Karena dengan belajar, dengan tolabul ilmi, dengan mengkaji keilmuan, maka insya Allah segala kebaikan itu akan kita peroleh. Itu yang disebut dengan nasibul ulama, bahwa kita ini adalah penerus perjuangan para ulama. Para pemirsa
hadaniyallah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah ta, bahwa ta ini, huruf ta ini, kalau sin adalah safikul khair, kemudian nun nasibul ulama, kemudian ta adalah tarikul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Apalagi di zaman sekarang, di masa revolusi industri 4.0, kita jumpai di banyak tempat perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka menjadi seorang santri, kita harus mampu tarikul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah huruf ro. Ro di sini maknanya adalah ridhollah, ridhonya Allah. Karena kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan, kita mencari keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah hidupnya sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Bahagia kehidupan di dunia dan bahagia kehidupan di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir adalah ya, yaitu yakin. Bahwa menjadi seorang santri, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk persoalan rezeki, jodoh, kematian, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita sebagai seorang santri tentu harus memiliki kontribusi yang positif, baik untuk agama, nusa, dan bangsa. Karena bagaimanapun di masa-masa sekarang ini banyak sekali rongrongan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Seakan-akan ada ideologi baru yang ingin merubah asas Pancasila, ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi dari luar. Maka santri harus mampu menjadi pendobrak. Santri harus mampu mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Karena para kiai kita mengajarkan hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Maka memperjuangkan nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, ini menjadi harga mati bagi seorang santri. Hadirin wal hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Sebagai kesimpulan pada majelis yang berbahagia ini, bahwa kita menjadi seorang santri harus mampu safikul khair. Yang pertama itu adalah sebagai pelopor kebaikan. Yang kedua, sebagai seorang santri kita harus mampu nasibul ulama, meneruskan perjuangan dan keilmuan para ulama. Kemudian yang ketiga adalah tarikul ma'asi, kita harus mampu meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, segala macam bentuk perbuatan dosa dan keburukan. Dan yang keempat, tentu yang kita cari adalah ridhollah, mencari keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi seorang santri, kita harus mau dan mampu mengkaji keilmuan. Jangan sampai kemudian di sosial media,
di YouTube dan lain sebagainya beredar orang-orang yang tidak punya kompeten dalam bidang agama tetapi berani memfatwakan tentang agama. Maka santri harus tampil di segala lini, harus mampu menjadi teladan, harus mampu memberikan wawasan, baik itu wawasan keagamaan maupun wawasan kebangsaan, sehingga mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.